pemirsa setia VBiz News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakas dalam program VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 22 sampai dengan 26 November 2021. IHSG kembali cetak rekor dan inflasi tetap rendah. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu. Di antaranya IHSG kembali mencetak rekor barunya, tertinggi dalam sepanjang sejarahnya atau all time high. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5% di tengah perakiraan inflasi yang rendah. Pihak lain, neraca pembayaran Indonesia triwulan 3 2021 dilaporkan mencatat surplus 10,7 miliar dolar AS dari posisi defisit di triwulan sebelumnya. Rupiah bertahan stabil terpantau demikian terhadap tren penguatan mata uang dolar global. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 4.252.000 orang yang terinfeksi dan 4.100.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan yang tinggi 96,43% dan 143.700 lebih orang yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dunia dan dalam negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 22 sampai dengan 26 November 2021. Kita awali dengan pasar modal Indonesia, ya IHSG pada pekan lalu menguat, mencetak rekor lagi. Cukup tajam naiknya 1,04% secara mingguan ke level 6.720. Menguat kembali di minggu keduanya serta mencetak rekor penutupan barunya di level 6.720. Ya, untuk IHSG berikutnya kemungkinan masih berpeluang cetak rekor baru lagi, namun rawan profit taking karena mendekati level overbought-nya. Mata uang rupiah pekan lalu terkoreksi tipis saja 0,01% secara mingguannya, hampir flat ke level 14.237 rupiah per US dollar. Berakhir hampir flat dalam pergerakan yang sideways. Ini rupiah menahan lagi tren penguatan dolar. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah agak fluktuatif dengan bias yang menguat. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun yield obligasi pemerintah ini dan berakhir ke level 6,176% pada akhir pekan. Ini terjadi juga di tengah aksi jual investor asing di pasar SBN yang agak terbatas saja. Sementara itu yield US Treasury terpantau balik menurun secara mingguannya. Pemirsa setia VBiz News, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 November yang lalu memutuskan mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Juga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility tetap 4,25%. Keputusan ini disampaikan BI sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga menyebutkan kinerja ekonomi domestik diperkirakan meningkat untuk triwulan keempat 2021. Ini didukung oleh perbaikan kinerja ekspor, kenaikan belanja fiskal pemerintah maupun peningkatan konsumsi dan investasi. Hal ini juga tercermin dari kenaikan indikator hingga awal November 2021 seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran, ekspektasi konsumen, PMI manufaktur, serta realisasi ekspor dan impor. Sementara itu dilaporkan juga bahwa neraca pembayaran Indonesia triwulan 3 2021 mencatat surplus sehingga menopang ketahanan eksternal. Neraca pembayaran Indonesia triwulan 3 2021 surplus 10,7 miliar dolar AS setelah mengalami defisit pada triwulan sebelumnya 0,4 miliar dolar AS. Kinerja NPI tersebut ditopang oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus berbalik dari triwulan sebelumnya yang defisit, serta surplus transaksi modal dan finansial yang makin meningkat. Sementara itu berdasarkan data transaksi 15-18 November, non-resident di pasar keuangan domestik melakukan jual neto
2,32 triliun rupiah. Terdiri dari jual neto pasar SBN sebesar tipis saja 0,05 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar 2,27 triliun rupiah. Yang perbaikan sejumlah indikator ekonomi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 22 sampai dengan 26 November 2021. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.